"Siapa di dalam?" tanyaku dengan suara bergetar. "Ada orang?" Namun tetap saja tak ada balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku masih ingat betul malam itu. Baru 2 hari aku mondok di sebuah pesantren di Madura. Hari-hari pertamaku sebenarnya berjalan biasa saja, meski harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Saat itu, ibuku tak bisa mengantarku karena tengah bekerja di Arab Saudi. Jadi aku diantar oleh pamanku dan bibiku. Pesantren ini terletak agak terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasananya tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Kamar tempatku tidur berada di lantai bawah, tak jauh dari kamar mandi umum. Sejak siang tadi, aku merasa tidak enak, seperti ada yang mengintai. Malam semakin larut, namun mataku tak kunjung bisa terpejam. Berkali-kali aku memaksa diri untuk tidur, tapi selalu gagal. Pikiran berkecamuk, tubuh terasa gelisah. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 10 malam. Saatnya para pengurus pesantren berkeliling mengecek santri. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Aku tahu pengurus akan memeriksa kamar kami. Jika ada santri yang belum tidur, mereka akan dikenakan sanksi yang hanya membuat para santri lebih ketakutan. Aku buru-buru berbaring dan memejamkan mata, berpura-pura tidur saat pintu kamarku terbuka. Pengurus mengintip sebentar, kemudian melanjutkan tugasnya ke kamar berikutnya. Hatiku lega, tapi entah kenapa perasaan was-was itu tidak juga hilang. Dari kecil, aku sebenarnya sudah terbiasa melihat hal-hal gaib. Aku tak asing dengan penampakan jin atau makhluk halus. Tapi biasanya aku tak pernah merasa takut. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang sangat salah. Seolah-olah ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang mengintai. Malam itu semakin larut. Sekitar pukul 11, suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai sudut pesantren. Awalnya hanya suara bunyi kerekan sumur. Seakan-akan ada seseorang yang sedang menimba air. Padahal aku tahu, tak ada yang akan mengambil air selarut ini. Suara itu disusul dengan suara tangisan lirih, seolah berasal dari anak kecil. Seketika bulu kuduku meremang. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah imajinasiku yang bermain. Namun, suara-suara itu semakin nyata. Ada suara anak kecil yang tertawa dan berlari-lari di luar kamarku. Diikuti bunyi langkah-langkah kecil di lantai koridor. Aku mulai berkeringat dingin. Pikiranku melayang pada peringatan yang pernah kudengar dari santri senior tentang hal-hal yang tak kasat mata di pesantren ini. Mungkin ini hanya pikiran isengku. Batinku mencoba menenangkan diri. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara dari kamar mandi mulai terdengar. Suara itu berbeda. Kali ini, aku mendengar suara air mengalir, seperti seseorang sedang mandi di dalam. Jantungku berdegup kencang, tidak mungkin ada yang mandi di jam segini. Tapi rasa penasaran menaklukkan rasa takutku. Dengan hati-hati, aku keluar dari tempat tidur dan mendekati kamar mandi. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah-olah udara di sekitarku semakin padat. Bulu kuduku semakin berdiri saat aku semakin dekat ke pintu kamar mandi. "Siapa di dalam?" tanyaku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Aku mencoba lagi. "Ada orang?" Namun tetap saja tak ada balasan. Aku memberanikan diri mengintip sedikit melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Mataku berusaha menyesuaikan diri dengan gelapnya kamar mandi. Pada awalnya, aku tak melihat apa-apa. Namun, saat mataku semakin fokus, aku melihat bayangan samar-samar seseorang yang tengah berdiri di bawah pancuran air. Aku memanggil lagi. "Siapa itu?" Tak ada balasan. Bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak ke hidungku. Aku mundur beberapa langkah, tapi rasa ingin tahuku semakin kuat. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri membuka pintu kamar mandi perlahan-lahan. Dan saat pintu itu terbuka, aku tertegun.
tak mampu berkata-kata. Di hadapanku berdiri sesosok makhluk berbalut kain kafan kotor, dengan wajah yang hancur penuh luka dan busuk. Matanya kosong, menatap lurus ke arahku. Sosok itu pocong, tapi bukan pocong biasa. Mukanya rusak, berwarna kehijauan seperti mayat yang sudah lama membusuk. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Kakiku terasa sangat berat, seolah-olah ditarik oleh sesuatu dari dalam tanah. Aku hanya bisa berdiri terpaku, sementara makhluk itu tetap diam di bawah pancuran air yang terus mengalir. Air itu terlihat mengalir melalui tubuhnya, tapi tak ada basah di kain kafannya. Dalam kepanikanku, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Aku merapal doa-doa yang kupelajari sejak kecil, berharap makhluk itu pergi. Beberapa menit yang terasa seperti seabad berlalu, dan tiba-tiba kakiku kembali bisa digerakkan. Tanpa pikir panjang, aku berlari sekuat tenaga meninggalkan kamar mandi itu. Sarung yang kukenakan terjatuh, tapi aku tak peduli. Aku terus berlari menuju kamar, berharap bisa menemukan tempat aman. Setibanya di kamar, aku menutup pintu rapat-rapat dan duduk bersandar di dinding dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku masih tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Sosok itu, pocong dengan wajah busuk itu, begitu nyata. Lebih nyata daripada apapun yang pernah kulihat sebelumnya. Aku mencoba menenangkan diri, namun bayangan sosok ini terus menghantuiku. Setiap kali aku memejamkan mata, wajahnya yang hancur muncul di dalam pikiranku. Tak ada lagi keinginan untuk tidur. Aku duduk di sudut kamar, menggigil, menunggu hingga azan subuh berkumandang. Waktu berjalan begitu lambat. Malam itu terasa seperti tak ada habisnya, sampai akhirnya suara azan subuh terdengar, membangunkanku dari mimpi buruk yang nyata itu. Aku menghela nafas lega, meskipun jantungku masih berdetak kencang. Dengan tubuh lemas, aku pergi ke masjid untuk sholat subuh, mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan yang baru saja ku alami. Setelah kejadian malam itu, aku tak pernah lagi berani mendekati kamar mandi larut malam. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Aku bertanya-tanya, mengapa makhluk seperti itu muncul di pesantren? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini? Ataukah makhluk itu hanya penasaran dengan kehadiranku? Yang pasti, aku tak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana aku berhadapan langsung dengan sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekedar cerita horor. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada di antara kita, namun tak kasat mata.